Di masa ketika kegelapan kembali menyelimuti dunia shinobi, bangkitlah Boruto, pewaris takdir para dewa. Dengan Jogan 10 Tomoe dan Tensegan Dewa Kuno, ia melangkah di jalan yang belum pernah ditempuh siapapun. Di sisinya, Uchiha Sasuke, sang legenda dengan kekuatan Rikudo Indra, dan Uzumaki Naruto, sang Hokage abadi dengan kekuatan Rikudo Ashura. Bersama, mereka menghadapi kehancuran yang mengancam seluruh dunia shinobi. Inilah awal dari kisah yang tak pernah diceritakan. Boruto, Two Blue Vortex, legenda baru dimulai. Kegelapan dalam jiwa sang pewaris Jogan. Langit Konoha saat itu kelabu. Petir membelah awan dengan suara menggetarkan bumi. Di ruang perawatan utama rumah sakit Konoha, sosok remaja dengan rambut pirang keemasan terbaring lemah. Boruto Uzumaki. Sudah 1 bulan lamanya ia tidak sadarkan diri sejak pertempuran terakhirnya melawan Dewa Otsutsuki tertinggi dan Dewa Edo Tensei, entitas yang mengguncang alam semesta shinobi. Keheningan setelah pertempuran. Di samping tempat tidurnya, Naruto Hokage ke-7 duduk dengan wajah penuh kegelisahan. "Boruto," bisiknya pelan, menggenggam tangan putranya yang dingin. "Kau sudah menanggung beban yang seharusnya bukan untuk anak seusiamu." Sasuke Uchiha berdiri di dekat jendela, matanya menatap langit mendung. "Sejujurnya Naruto, aku bisa merasakan sesuatu yang aneh dari Boruto. Cakranya benar-benar menghilang, bahkan bayangan Momoshiki pun lenyap." Naruto menghela nafas panjang. "Aku tahu Sasuke, tapi kalau dia kehilangan segalanya, lalu kenapa tubuhnya masih bertahan?" Sebelum Sasuke sempat menjawab, tiba-tiba tubuh Naruto bergetar. Matanya memerah sesaat, dan 2 aura besar muncul dalam dimensi jiwanya. Kurama dan Gyuki, 2 bijo legendaris, berdiri di hadapannya dalam cahaya keemasan. "Kurama, Gyuki, kenapa kalian muncul lagi di dalam diriku?" Gyuki, anak itu, Boruto, ia berada di antara 2 dimensi, antara cahaya dan kegelapan. Jika kau ingin menyelamatkannya, kirim dia ke dimensi waktu Kumogakure. Di sanalah rahasia untuk membangunkan kekuatan sejatinya. Dimensi waktu, tempat pelatihanmu ya, Gyuki? Benar, hanya di sana jiwa manusia bisa diuraikan dan dibentuk kembali. Naruto pun membuka matanya dengan cepat, menatap Sasuke dengan keseriusan yang jarang terlihat. "Naruto, aku tahu kemana kita harus pergi. Kumogakure. Di sana, Bi dan Gyuki akan menunggu." "Sasuke, baik, aku akan membawanya. Kau tetap di sini Naruto, jaga Konoha." Naruto mengangguk, menatap anaknya sekali lagi sebelum berkata dengan suara berat, "Boruto, percayakan sisanya pada gurumu." Samping perjalanan ke dimensi waktu, Sasuke membawa Boruto di punggungnya, melintasi langit malam dengan jutsu ruang waktu miliknya. Mereka tiba di gunung tinggi yang tersembunyi di balik awan, Kumogakure, lama, tempat latihan rahasia Gyuki dan Killer Bee. Dari balik kabut, terdengar suara rap lirih yang khas. "Bi, yo Sasuke bro, lama tak jumpa teman masa lalu." "Sasuke, masih suka berteriak begitu ya? Hahaha, kau tahu gayaku tak bisa ditahan." Bi menatap Boruto yang pingsan. Bi, anak Uzumaki ini berat auranya, seperti 2 dunia bertabrakan dalam tubuhnya. "Sasuke, Gyuki sudah memberitahu Naruto, katanya hanya kau dan tempat ini yang bisa menolongnya." "Bi, baiklah, bawalah dia ke air terjun jiwa waktu. Di sana hanya dia dan dirinya sendiri yang bisa bertarung." Meditasi di air terjun jiwa.
Boruto duduk bersila di tepi air terjun, tubuhnya diselimuti kabut spiritual biru. Bi menjaga dari jauh, sementara Sasuke memantau dengan mata Rinnegan-nya. Waktu seakan berhenti. Tiba-tiba, di dunia dalam jiwanya, Boruto melihat dirinya sendiri berdiri di seberang dengan mata gelap bercahaya merah menyala. Itu adalah Boruto versi kegelapan, wujud kebencian, ketakutan, dan keraguan yang selama ini ia pendam. Boruto, kau lemah. Tanpa Momoshiki, tanpa Jogan, kau bukan siapa-siapa. Boruto, tidak. Aku masih bisa berjuang. Boruto gelap, benarkah? Maka buktikan. Pertarungan pun dimulai. Tubuh Boruto dipukul, dilempar, ditendang. Darah menetes di dunia nyata. Sasuke melihat wajah Boruto memucat. Darah keluar dari hidung dan mulutnya. Sasuke, Bi, kita harus hentikan ini. Bi, jangan. Kalau kau menghentikannya, anak itu tidak akan pernah menemukan kekuatan sejatinya. Samping, munculnya Toneri Otsutsuki. Ketika Boruto hampir menyerah, cahaya putih muncul dari langit dimensi jiwanya. Sosok berjubah putih turun perlahan. Toneri Otsutsuki. Toneri, keturunan Ashura dan Indra, serta pewaris mata yang tak tertulis dalam sejarah. Bangkitlah Boruto Uzumaki. Toneri, kenapa kau di sini? Toneri, aku terikat pada joganmu. Sekalipun kekuatanmu lenyap, jiwa mata itu tetap ada. Aku datang untuk membimbingmu menemukan kembali setengah kekuatanmu. Toneri mengangkat tangan, menyalurkan cahaya putih ke dada Boruto. Luka-lukanya sembuh, tubuhnya kembali berenergi. Ia dibawa ke ruang spiritual terdalam, inti jiwa Jogan. Di sana, Boruto dilatih menghadapi ketakutan, melatih kendali emosi, dan memurnikan cakranya. Waktu tak berarti di tempat itu. Toneri, Jogan bukanlah mata penghancuran, melainkan mata pemahaman. Saat kau melihat dunia bukan dengan kekuatan, tapi dengan hati, maka sejatinya kekuatanmu akan kembali. Toneri mengangkat tangan, menyalurkan cahaya putih ke dada Boruto. Luka-lukanya sembuh, tubuhnya kembali berenergi. Ia dibawa ke ruang spiritual terdalam, inti jiwa Jogan. Di sana, Boruto dilatih menghadapi ketakutan, melatih kendali emosi, dan memurnikan cakranya. Waktu tak berarti di tempat itu. Toneri, Jogan bukanlah mata penghancuran, melainkan mata pemahaman. Saat kau melihat dunia bukan dengan kekuatan, tapi dengan hati, maka sejatinya kekuatanmu akan kembali. Samping, bangkitnya Tensegan 10 Tomoe. Setelah pelatihan panjang, Boruto membuka matanya di dunia jiwa. Di matanya kini muncul Tensegan 10 Tomoe, bersinar seperti bintang di malam tanpa bulan. Toneri, kau telah membuka pintu pertama Boruto, tapi ujian sebenarnya baru dimulai. Hadapi dirimu sendiri. Boruto, aku mengerti. Terima kasih Toneri-san. Toneri tersenyum dan hilang dalam cahaya putih. Boruto kembali ke dasar jiwanya, dan pemandangan yang menantinya membuatnya terkejut. Desa Konoha terbakar, dan di atas reruntuhan berdiri Boruto versi kegelapan, diiringi 10 monster biju buatan dari kebencian murni. Boruto gelap, kau pikir sudah cukup kuat untuk menantangku? Dunia ini akan kuhabisi bersama kenangan-kenangan lemahmu. Boruto, dan aku akan melawanmu, bukan demi kekuatan, tapi demi mereka yang percaya padaku. Kabut hitam dan cahaya biru bertabrakan. Pertarungan terakhir di dunia jiwa pun dimulai. Boruto melawan dirinya sendiri. Pertarungan yang akan menentukan masa depan dunia shinobi. Pertempuran di dalam jiwa. Langit di dunia jiwa Boruto berubah merah darah.
petir biru menyambar-nyambar, dan dari balik kabut kegelapan muncul Boruto versi gelap dengan mata merah pekat dan senyum menyeramkan. Di belakangnya berdiri 10 biju bayangan, terbuat dari kebencian dan keputusasaan Boruto sendiri. Boruto gelap, kau pikir pelatihan singkat itu bisa menyelamatkanmu? Aku adalah dirimu yang sejati. Aku yang lahir dari rasa takutmu kehilangan semua orang yang kau cintai. Boruto menatap lurus, aura biru menyala di tubuhnya. Kau salah, aku bukan lagi anak yang takut. Aku anak dari Hokage, murid dari Uchiha terkuat, dan pewaris mata Jogan yang dipilih oleh takdir. Boruto gelap tertawa keras. Hahaha, kau berbicara seolah kekuatan itu milikmu. Tapi ingat, tanpa Momoshiki, tanpa Jogan, kau bukan siapa-siapa. Boruto mengepalkan tangannya, dan cakra biru murni membentuk pusaran besar di sekitarnya. Dari matanya yang kini bercahaya, Tensegan 10 Tomoe, ia membuka kekuatan sejatinya. Udara di sekitarnya bergetar, bumi dalam dunia jiwanya retak. Boruto, kalau begitu aku akan buktikan bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari dewa, tapi dari tekad manusia. Pertarungan dewa dan bayangan. Boruto melesat ke depan. Satu pukulan menghancurkan biju pertama, bayangan Shukaku, hingga pecah jadi debu kegelapan. Namun 9 lainnya langsung menyerang bersamaan. Tangan Boruto bergerak cepat, menciptakan rasengan cahaya dan bayangan. 2 pusaran cakra berbeda warna, biru dan hitam, berputar bersamaan. Ia menabrakkan keduanya ke tubuh para biju. Ledakan besar mengguncang dunia jiwa. Air terjun suci hancur, tanah berguncang, dan aura putih menyelimuti Boruto. Di luar, di dunia nyata, Sasuke dan Bi mulai khawatir. Sasuke, cakranya melonjak drastis. Ini bukan kekuatan manusia biasa. Bi, yo bro, itu bukan bahaya, itu kebangkitan ya. Tapi tiba-tiba, tubuh Boruto bergetar hebat. Aura hitam mulai merayap di kulitnya, menandakan 2 kekuatan bertabrakan di dalam dirinya. Sasuke, kalau dia gagal mengendalikan itu, jiwanya bisa hancur. Bi, menutup mata. Percayalah pada tekad anak itu. Ia bukan hanya pewaris nama Uzumaki, ia pewaris cahaya dunia. Intervensi dari dunia roh. Saat Boruto hampir terpuruk oleh kekuatan kegelapannya, muncul sosok-sosok bercahaya di belakangnya. Satu bersinar keemasan dengan simbol matahari di dahinya, Naruto muda dalam wujud spiritual Ashura. Dan di sisi lain, sosok berjubah hitam dengan mata syaringan berputar, Sasuke muda dalam wujud Indra. Ashura, Boruto, kekuatan sejati bukan di tanganmu, tapi di hatimu. Indra, kau harus menyeimbangkan cahaya dan kegelapan. Jangan menolak bayanganmu, tapi terimalah dia. Boruto tertegun. Aku harus menerima sisi gelapku? Ashura, ya, karena tanpa kegelapan, cahaya tidak akan punya arti. Indra, kau bukan pewaris kami, kau penerus dunia baru. Boruto menutup matanya. Ketika ia membukanya kembali, di satu sisi matanya muncul Jogan 10 Tomoe. Di sisi lain, Tensegan bercahaya putih murni. 2 kekuatan yang tak pernah bersatu sebelumnya, kini menyatu dalam dirinya. Udara di sekitarnya bergetar, bumi dalam dunia jiwanya retak. Boruto, kalau begitu, aku akan buktikan bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari dewa, tapi dari tekad manusia. Pertarungan dewa dan bayangan. Boruto melesat ke depan. Satu pukulan menghancurkan biju pertama,
bayangan Shukaku hingga pecah jadi debu kegelapan. Namun 9 lainnya langsung menyerang bersamaan. Tangan Boruto bergerak cepat, menciptakan rasengan cahaya dan bayangan. 2 pusaran cakra berbeda warna, biru dan hitam, berputar bersamaan. Ia menabrakkan keduanya ke tubuh para biju. Ledakan besar mengguncang dunia jiwa. Air terjun suci hancur, tanah berguncang, dan aura putih menyelimuti Boruto. Di luar, di dunia nyata, Sasuke dan Bi mulai khawatir. Sasuke, cakranya melonjak drastis. Ini bukan kekuatan manusia biasa. Bi, yo bro, itu bukan bahaya, itu kebangkitan ya. Tapi tiba-tiba, tubuh Boruto bergetar hebat. Aura hitam mulai merayap di kulitnya, menandakan 2 kekuatan bertabrakan di dalam dirinya. Sasuke, kalau dia gagal mengendalikan itu, jiwanya bisa hancur. Bi, menutup mata. Percayalah pada tekad anak itu. Ia bukan hanya pewaris nama Uzumaki, ia pewaris cahaya dunia. Cahaya menelan kegelapan. Boruto menatap dirinya versi gelap dan berkata dengan tenang, "Aku tidak akan membunuhmu karena kau adalah bagian dari diriku, tapi aku tidak akan membiarkanmu menguasai diriku lagi." Boruto gelap menatapnya, terdiam sejenak, lalu tertawa lirih. "Hahaha, jadi akhirnya kau mengerti. Kalau begitu, aku akan menjadi bayanganmu selamanya." Kegelapan pun perlahan menyatu ke dalam tubuh Boruto, bukan untuk menghancurkan, tapi menyatu menjadi keseimbangan sempurna. 10 biju kegelapan pun berubah menjadi 10 pilar cahaya, membentuk lingkaran di belakang Boruto seperti simbol Rikudo. Cahaya itu naik ke langit dunia jiwanya dan meledak seperti matahari putih. Kebangkitan pewaris baru. Boruto membuka matanya di dunia nyata. Air di sekitar air terjun berhenti mengalir sesaat. Cakra biru keperakan menyelimuti tubuhnya dan udara di sekelilingnya menjadi hening. Sasuke menatap dengan mata terbelalak. Itu bukan Jogan, bukan Tensegan, itu sesuatu yang baru. Bi bersiul kagum. Yo, ini bukan dewa, bukan manusia, ini Boruto Uzumaki, pewaris 2 dunia. Boruto menatap tangan dan tubuhnya, tersenyum kecil. Aku bisa merasakan semuanya, Momoshiki, bahkan dia tak lagi di dalam diriku. Tapi anehnya, aku merasa dia masih mengamati. Sasuke melangkah mendekat, menaruh tangan di pundaknya. Kau sudah melangkah lebih jauh dari siapapun. Sekarang, dunia mungkin akan kembali menguji kita, Boruto. Boruto menatap ke langit. Mata barunya bersinar biru keperakan bercampur putih. Kalau begitu, biarlah aku jadi yang pertama melindungi dunia ini. Bukan sebagai pewaris para dewa, tapi sebagai Boruto Uzumaki. Langit Kumogakure pun terang kembali. Air terjun waktu kembali mengalir, menandakan jiwa baru telah lahir di dunia shinobi. Bayangan di balik cahaya. Namun di kejauhan, di reruntuhan dimensi waktu yang sudah retak, muncul siluet Momoshiki dalam bentuk bayangan etereal. Matanya memandangi Boruto dari jauh. Momoshiki, lirih. Kau pikir sudah bebas dariku, pewaris Jogan? Hahaha, bahkan cahaya paling suci pun masih meninggalkan bayangan. Sementara itu, di Konoha, Naruto tiba-tiba tersentak dari meditasinya. Kurama dan Gyuki muncul bersamaan dalam jiwanya. Kurama, Naruto, kau merasakannya? Naruto, iya, dunia baru sedang lahir, dan begitu pula ancaman yang baru.